Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar fisika. Tolong dipersiapkan buku tulisnya, dan jika ada di bawah ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampahnya. Saya beri waktu 5 menit sebelum melakukan pembelajaran. Untuk semua kelas tolong disiapkan berdoa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa ini dimulai. Saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk perwakilan untuk menjadi gereja. Silakan ke depan. Untuk teman-teman semuanya, dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpahnya. Aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. terima kasih, dimohon berjalan. Terima kasih yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kakak akan mengabsen pada hari ini. Yang masuk bilang hadir ya. Bening, Hadir, Pak. terus David, hadir kawan. Terus Delvia, Hadir, Kak. terus Fikri, hadir Pak. Terus Firman, hadir Pak. Berarti semuanya masuk semua, dan yang sisanya melakukan daring di rumah. Nah, sekarang lagi masa pandemi, yaitu virus Omicron. Jadi kita untuk pembelajarannya 50%. Jadi absen pertama sampai absen setengah, proses pembelajarannya di sekolah, dan 50% lagi di rumah. Nah, jadi jangan ada kendala untuk pada pembelajaran fisika di masa pandemi ini. Tetap semangat untuk belajarnya, dan jangan putus asa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk hari ini saya ingin tanya, materi pada pertemuan ini kali ini materi apa? Oke, Kak. Jadi untuk materi sekarang ini kita akan mempelajari pada bab energi terbarukan, pada sub materi energi dan bentuk-bentuk energi. Nah, ya untuk pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab energi terbarukan. Nah, di bab energi terbarukan ini kita akan membahas tentang energi, terus ada tentang bentuk-bentuk energi. Nah, dalam energi ini kita akan membahas sebuah kasus, yaitu kincir air, dan di kincir air tersebut akan menemukan persamaan, yaitu ada persamaan debit air, terus ada persamaan torsi, terus ada persamaan usaha dan persamaan daya. Dan untuk bentuk-bentuk energi ini kita akan mempelajari energi kinetik dan energi potensial, kalor, dan energi listrik. Nah, saya sebelum melakukan pembelajaran, saya ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan energi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Coba kamu. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kurang tepat dengan kamu. Ada yang bisa melengkapi? Saya Ya, silakan. energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, energi
Nah, betul. Berarti energi ini kemampuan untuk melakukan usaha. Dan sifatnya itu kekal, tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Nah, sekarang Bapak akan memaparkan materi dan anak-anak tolong disimak dan mencatat yang penting-penting saja. Bapak akan menjelaskan materi energi terbarukan. Pada pembahasan materi hari ini atau pertemuan ini yaitu energi. Nah, yang kedua itu ada bentuk-bentuk energi. Nah, yang pertama ini kita akan membahas energi. Tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang energi. Energi itu apa? Bapak akan menjelaskan kembali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini sifatnya kekal. Artinya energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Misalnya kasus pada kincir air. Nah, kincir air ini kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, airnya ini sebagai usaha untuk kincir air ini terus berputar. Energi juga bisa dapat berubah, tapi tidak dapat dimusnahkan. Contohnya buah yang ada di pohon. Jika buah di pohon tersebut sudah matang, dia kan merupakan energi potensial. Dia diam di atas pohon. Terus jika buah tersebut sudah matang, maka buah tersebut akan jatuh mengikuti gravitasi bumi. Nah, itu buah tersebut mempunyai gerakan. Nah, sudah memasuki gerakan itu termasuk energi kinetik. Pada kasus kincir air tersebut, banyak aliran sungai tersebut dinyatakan dalam besaran debit. Nah, aliran sungai di sini kita anggap aja dengan debit air. Nah, apa sih debit air? Debit air adalah volume zat cair yang mengalir pada suatu penampang atau yang bisa ditampung tiap satuan waktu. Nah, debit air ini pada kasus kincir air terdapat kincir air tersebut ada penampang atau air yang bisa menampung pada bambu tersebut. Jadi jika air datang pada penampang itu akan kincir air tersebut akan terus berputar. Nah, untuk rumusnya yaitu ada Q sama dengan V sama dengan T, di mana Q itu adalah debit air, satuannya meter kubik per second. Terus V adalah volume air atau volume sungai, yaitu satuannya meter kubik. Terus T ini adalah waktu, satuannya second. Aliran air sungai debit tertentu menyediakan gaya dorongan dibutuhkan untuk memutar kincir air dan mengangkat air tabung bambu. Gaya dorongan aliran tersebut tegak lurus dengan kincir airnya. Gaya tersebut menyebabkan kincir air tersebut berputar, disebut dengan torsi. Nah, torsi itu apa sih? Nah, torsi atau itu disebut dengan momen gaya, merupakan sebagai penyebab eksternal yang mengakibatkan benda bergerak melingkar, tidak hanya bergantung pada besarnya gaya saja, tetapi bergantung juga pada arah dan jarak titik kerja gaya ke poros atau sumbu. Nah, ini tadi kan katanya tegak lurus gaya dorongnya. Berarti gaya dorongnya ke sana, airnya yang mengalir ke arah tegak lurus. Nah, ini sebagai jaraknya dari titik gaya ke poros atau sumbunya, disebut ini. Nah, untuk rumus torsi yaitu tau sama dengan F dikali R, di mana tau itu torsi, satuannya Newton dikali meter. F itu gaya dorong yang diberikan oleh aliran air, satuannya Newton. Dan R itu jarak ujung kincir air terhadap poros
kincir, satuannya meter. Nah, di sini R-nya itu dari titik ini sampai titik pusatnya. Nah, kalau untuk F-nya itu gaya dorong yang diberikan oleh aliran air. Nah, berarti kan gaya dorongnya ke sana. Berarti F-nya itu tegak lurus. Nah, contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada gagang pintu, yang kedua itu ada kunci Inggris, yang ketiga itu ada pedal kopling pada mobil. Nah, selanjutnya kita akan membahas usaha. Usaha itu apa sih pada kasus kincir air? Nah, usaha dalam fisika adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Nah, usaha secara matematis yang dikerjakan oleh gaya dorong aliran air tersebut dinyatakan dengan persamaan. Nah, untuk rumusnya W sama dengan F dikali delta S, di mana W adalah usaha yang dikerjakan oleh gaya, satuannya joule. F itu gaya, satuannya newton. Delta S adalah perpindahan, satuannya meter. Seberapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan usaha dinyatakan dengan besaran daya. Nah, selanjutnya kita akan membahas daya pada kasus energi. Nah, daya adalah besar usaha per satuan waktu atau laju di mana usaha dilakukan. Rumusnya P sama dengan W per T, di mana P itu daya yang satuannya watt atau joule per second, W itu sama dengan usaha yang satuannya joule, T itu waktu yang satuannya second. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu ada bentuk-bentuk energi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas energi kinetik. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Nah, gampang simpelnya seperti ini. Mobil yang sedang diam, lalu tiba-tiba dia bergerak. Dia mempunyai energi kinetik. Dari awalnya energi potensial yaitu diam, dan dia berjalan atau gerak, dia itu sudah termasuk energi kinetik yang memiliki massa. Mobil itu memiliki massa dan berat. Nah, untuk rumusnya energi kinetik pada umumnya EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK itu energi kinetik yang satuannya joule, M itu massa benda yang satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan benda yang satuannya meter per second. Nah, untuk di energi kinetik ada jenis-jenis energi kinetik. Yang pertama itu ada energi kinetik translasi. Apa sih energi kinetik translasi? Yaitu merupakan energi dari benda yang bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama, bergerak lurus. Selanjutnya yaitu energi kinetik rotasi. Merupakan energi dari benda yang bergerak terhadap sumbu putarnya. Nah, untuk rumus energi kinetik rotasi yaitu EK sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat, di mana I itu momen inersia yang satuannya kilogram dikali meter kuadrat, dan omega sama dengan kecepatan sudut yang satuannya radian per second. Nah, kita akan membahas energi potensial gravitasi. Apa sih energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Simpelnya seperti ini pada energi potensial gravitasi, yaitu batu pada di pinggir tebing. Nah, batu tersebut adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Dia itu
tebing itu memiliki ketinggian, tebingnya berapa, dan pasti batu tersebut akan mempunyai massa atau berat. Untuk rumusnya, EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, di mana EP energi potensial yang satuannya joule, M itu ada massa benda, satuannya kilogram, dan G itu ada gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, biasanya 9,8 atau 10. Nah, untuk HID ketinggian suatu benda. Nah, selanjutnya kita akan membahas kalor. Kalor tersebut merupakan bentuk-bentuk energi, termasuk energi. Nah, kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah, baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Nah, contohnya kita lagi masak air. Nah, itu pasti akan mendidih. Nah, suhu tersebut akan naik. Nah, tiba-tiba kita akan mematikan kompornya. Nah, suhu tersebut akan rendah, dan dia akan pasti menyerap atau melepaskan suatu molekul atau unsur-unsur yang ada air tersebut. Nah, untuk rumus kalor dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Nah, rumus kalor ini Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q itu kalor, satuannya joule, M itu massa benda yang satuannya kilogram, C itu adalah kalor jenis yang satuannya joule per kilogram Celcius, dan delta T perubahan suhu. Nah, kita selanjutnya akan membahas energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang sumbernya berasal dari muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Contohnya pada kipas angin dalam kehidupan sehari-hari. Dia mempunyai muatan listrik, dia akan mengaliri arus listrik, energi listrik untuk menghidupkan baling-baling kipas angin. Nah, untuk rumusnya W sama dengan V dikali Q. Keterangannya W energi listrik yang satuannya joule, terus Q yang adalah muatan listrik satuannya coulomb, F adalah beda potensial satuannya volt. Nah, bisa juga ada rumus-rumus berbagai macam untuk energi listrik. Nah, kan Bapak dan Kakak sudah menjelaskan dan sudah memaparkan materi tadi pas presentasi. Nah, Kakak ingin diskusi ke kalian. Nah, saya pengen tahu kamu menyimak atau tidak pada presentasi Kakak. Nah, saya ingin tanya, apa sih itu usaha? Ya, silakan. Jadi usaha ini sebuah energi yang disalurkan melalui gaya ke sebuah benda yang awalnya diam dan menjadi benda itu ada pergerakan. Nah, iya betul sekali jawabannya. Jadi usaha itu, jadi ya dari gaya itu dapat melakukan sebuah perpindahan atau memindahkan sebuah objek. Nah, misalkan ini sebuah meja. Nah, saya ini melakukan usaha untuk mendorong ini meja ini agar memindahkan dari posisi awal ke posisi setelah keduanya. Seperti itu. Bapak akan nanya, nah tadi kan saya udah maparin bentuk-bentuk energi. Nah, coba sebutin bentuk-bentuk energi itu apa saja? Saya Kak. Coba silakan. Bentuk-bentuk energi ada energi kinetik, Ya. energi potensial, kalor, sama energi listrik. Ya, betul sekali. Nah, tadi Bapak menjelaskan tentang bentuk energi, yaitu ada energi potensial, energi kinetik, terus ada kalor, dan terus juga ada energi listrik. Nah, saya pengen tahu juga nih, energi kinetik itu apa sih? Nah, Ya, silakan David. energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Nah, betul sekali. Nah, untuk energi kinetik simpelnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai kendaraan motor. Nah, awalnya kan dia diam. Dia akan melakukan energi dan bergerak, yaitu dimaksud dengan energi kinetik, yaitu akan melakukan pergerakan. Nah, saya pengen tahu juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam energi kinetik itu apa saja? Ya, silakan Firman. Mobil dan motor sedang bergerak dan melaju kencang. Air yang mengalir deras di sungai. Sebuah elektron yang dapat bergerak mengelilingi isi
seseorang yang sedang berjalan atau seseorang yang sedang berlari. Nah, iya betul. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada energi kinetik itu sangat banyak sekali. Contohnya kayak kita sedang berlari. Nah, kita ini mempunyai massa atau berat, dan kita berlari juga mempunyai kecepatannya. Maka kita termasuk energi kinetik sedang berlari. Nah, untuk selanjutnya saya ingin tanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada energi potensial. Ya, coba silakan. Buah di dalam pohon, sebuah batu di tepi tebing. Nah, penerapan dalam energi potensial ini sangat banyak juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini buah yang ada di pohon. Misalkan ini pohon, ini buah. Nah, energi potensial ini mempunyai ada beberapa jenis, yaitu energi potensial gravitasi. Nah, kita yang pelajari energi potensial gravitasi. Nah, ini pada buah di pohon menggantung. Nah, ini dia akan memiliki ketinggian, dan buah ini memiliki berat. Maka pada saat dia di atas pohon, dia merupakan energi kinetik, energi potensial gravitasi, yaitu dia diam. Nah, sekarang kalian kan sudah kakak jelasin materinya, terus penerapan dalam kehidupan sehari-hari sudah kakak tanya-tanya, dan kalian sudah bisa menjawabnya. Berarti kalian sudah paham. Nah, sekarang kita selanjutnya yaitu kegiatan simulasi atau eksperimen. Pada kita ini akan mencoba di dalam bentuk-bentuk energi, yaitu energi kinetik. Nah, kakak akan memberikan KPD-nya. Nah, untuk sebelumnya kakak ingin membagikan kelompok. Kakak ingin 3 kelompok. Berarti satu orang ada 4, ada yang 3. Kakak beri waktu untuk membagikan kelompok 3 menit dari sekarang. Sudah selesai memberi kelompoknya? Sudah. Nah, berarti kakak akan memberikan KPD-nya. Nah, kalian simulasinya itu akan melakukan menghitung energi kinetik. Nah, kakak ini mempunyai mobil mainan. Nah, eksperimennya itu menghitung energi kinetik pada sebuah mobil mainan. Nah, untuk menghitungnya, pada rumus energi kinetik itu kan rumusnya apa? EK sama dengan setengah M kuadrat. Nah, kakak beri mainannya ya. Untuk simulasinya kakak beri waktu 30 menit dari sekarang. Selesai untuk menentukan waktunya? Sudah? Nah, kalau sudah menentukan waktunya, kalian habis itu mengolah datanya. Kakak beri waktu 10 menit. Waktu 10 menit untuk mengolah data sudah habis. Sekarang kegiatannya itu presentasi dan memberikan kesimpulan apa yang sudah dipraktekkan atau sudah dicobakan pada menghitung energi kinetik. Nah, tadi kan sudah dibagiin untuk kelompok-kelompoknya. Yang presentasi pertama yaitu untuk kelompok pertama. Silakan maju untuk kelompok pertama. Jadi simpulannya itu semakin berat massa mobilnya, maka semakin lama waktu untuk menempuh jaraknya. Berarti ini berjalan. Ya. Terima kasih yang menonton. Nah, tadi kan udah kelompok 1 udah presentasi. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Jadi setelah
menjelaskan bagaimana nilai energi kinetiknya. Jadi semakin kecil massa mobilnya, maka kecepatan mobil tersebut semakin besar untuk menempuh jaraknya. Oleh karena itu, semakin besar nilai kecepatan mobilnya, maka nilai energi kinetiknya juga akan semakin besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikannya dan menyimpulkan pada praktikum hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang sudah diberikan kepada kami. Baik, baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri dan rekan-rekan saya, di sebelah saya ada Noel, Firman, dan David. Baik, bisa di. Oke, jadi setelah kami menyampaikan praktikum, kesimpulan yang dapat adalah bahwa energi kinetik itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalkan kalau setelah kami melakukan praktikum, jika nilai waktunya dia semakin kecil, maka energi kinetik yang didapat juga dapat semakin besar. Sedangkan kalau jika waktunya semakin besar, maka energi kinetik yang didapat juga semakin kecil. Sekian, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih untuk kelompok 3 presentasinya. Nah, untuk selanjutnya kakak akan memberikan tes latihan untuk sebagai lembar evaluasi. Nah, ini untuk dikerjakannya individu. Kakak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Untuk waktu mengerjakan tesnya sudah habis. Silakan dikumpulkan di depan meja. Itu semua. Kan sudah saya jelaskan materi dan terus juga kalian juga udah simulasi pada bab energi terbarukan. Setelah itu kalian mengerjakan evaluasi untuk tes latihan kalian. Nah, setelah itu sampai sini ada yang masih kurang paham? Sudah paham semua? Pertemuan depan selanjutnya kita akan membahas hukum kekekalan energi. Nah, kalian bisa membacanya terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran fisika. Nah, untuk penutup pada pembelajaran hari ini ada perwakilan dari siswa untuk menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita mempelajari bahwa ada namanya energi. Energi itu dia berbanding lurus dengan usaha, karena usaha itu kan kemampuan energi untuk melakukan sebuah usaha. Maksudnya gini, usaha itu ketika ada sebuah energi atau daya, jika dia benda tersebut bisa bergerak, itu dinamakan usaha. Nah, kemudian dari energi itu ada, dan setelah kita pelajari ada 4. Pertama ada energi kinetik, potensial, ada kalor, dan satu lagi energi listrik. Silakan. Terima kasih ya. Jadi pembelajaran hari ini kita selesai dan kita cukupkan, dan kakak sudah mengirimkan tugas untuk kalian di Google Classroom. Dan untuk pengumpulannya tugasnya itu berarti minggu depan. Dari kakak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi